Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Andriani dari Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 14085-227. Saya di sini akan membahas sedikit tentang berlebihan di video kali ini, karena menurut saya di sini udah banyak banget ya, apalagi semenjak pandemik coronavirus disease 2019 ini, banyak orang memunculkan sikap berlebih-lebihan. Jadi di masa coronavirus ini banyak lebih didominasi oleh dua tipikal orang. Yang satu itu bodoh amatan, dan yang satu lagi berlebih-lebihan. Contohnya gimana? Orang yang sikap bodoh amat tuh banyak banget, apalagi di Indonesia saat ini kita bisa lihat sekarang. Banyak orang yang alah nggak usah lah, itu mah akal-akalan pemerintah, nggak usah, nggak ada corona, udah lama banget masa kita di rumah mulu, penghasilan kita gini-gini aja. Aduh, orang kayak gitu juga nggak benar gitu. Dan lain juga orang yang berlebih-lebihan, itu juga salah banget. Dia yang takut keluar rumah, dia yang butuh banget mungkin buat keluar rumah tapi dia nggak mau. Dia saat keluar rumah dia malah pakai APD, dia mau belanja dia pakai APD. Dengan kayak gitu juga kan bukan mencerminkan orang yang pas gitu. Jadi tuh harusnya tuh kita tuh kayak senja gitu, gak malam gak siang, pas gitu di tengah-tengah. Aduh, anak kita senja banget. Oke, ini kita bakal bahas definisi berlebihan dulu ya. Ada tokoh James F. Angel, dia tuh yang ngebuat buku perilaku konsumen. Dia berpendapat bahwa sikap berlebih-lebihan itu tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang jasa yang ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi sikap berlebihan itu tindakan konsumen yang mendapatkan menggunakan mengambil keputusan, dia yang ambil sendiri dalam memilih suatu hal atau barang yang bukan menjadi kebutuhannya gitu, bukan menjadi prioritas utama, hanya karena ingin mengikuti mode, mungkin mengikuti model, mengikuti tren yang ada, mencoba produk baru. Bahkan ya ada yang beli sesuatu gitu untuk memperoleh pengakuan sosial, dan itu didominasi tuh oleh faktor emosi, sehingga menimbulkan perilaku konsumtif atau perilaku yang bersikap berlebih-lebihan. Nah, dalam agama juga dibahas nih, sikap berlebihan tuh kenapa sih? Sikap berlebihan itu dilarang keras sama agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Mereka juga nggak mau ada orang yang bersikap berlebih-lebihan. Oke, ini bakal saya ambil contohnya dari dalam agama Islam dan agama Kristen. Dalam agama Islam, sikap berlebih-lebihan itu disebut gulu atau melampaui batas dalam setiap tindakannya. Allah tuh gak suka banget sama orang yang bersikap berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu merupakan sikap tercela, karena gak mendapatkan mudorot gitu, gak ada kebaikannya, yang ada juga malah buruk di mata orang lain. Dalam hal ibadah juga nggak boleh berlebih-lebihan. Jadi ibadah di sini tuh ibadah yang sunnah, bukan ibadah wajib. Kalau wajib mah harus ya, sholat 5 waktu udah wajib itu mah. Yang disunahkan tuh gimana sih maksudnya? Jadi kita tuh nggak perlu ngelakuin ibadah sunnah kalau kita belum istiqomah sama ibadah-ibadah yang wajib. Kita belum bener nih 5 waktunya, kita cuma sholat duha doang, kita cuma ba'diyah qobliyahnya doang, masa kayak gitu? Jangan, berarti mendingan wajibnya dulu, prioritas utamanya dulu. Saat sunnah itu boleh dilakuin, kita dapat pahala, nggak dilakuin juga kita nggak mendapat dosa. Jadi kalau misalkan disunahkan, misalnya kita pengen banget tuh sholat sunnah, tapi padahal kita lagi ada konferensi ini, kita lagi ada keperluan ini, itu bisa gak perlu dilakuin dulu, jangan terlalu berlebihan. Misalkan lagi ibunya meninggal, saya pengen sholat duha, gak mau tahu, kan kita gak mungkin, kita gak ngurusin orang tua itu dulu, kita gak
mandiinnya dulu, kita nggak ngurusin dulu, kita melakukan sholat duha, nggak ada kepentingan yang lebih diprioritaskan sebelum sunnah. Saat mungkin lagi kosong, lagi kayak gini, lagi kelas cuma sampai jam 9, dari jam 7 sampai jam 9. Jam 9 bisa sholat duha dulu, ya benar, sholat duha dulu, kita lakuin ibadah sunnah itu dulu. Tapi kalau kita berlebihan menanggapi itu juga nggak baik. Allah juga melarang itu. Oke, dalam dalam agama Kristen ini ada apa ya, kutipan dari sunnah juga nih, dari surat Amsal surat ke-6 ayat 9 sampai 11. Berbunyi gini: coklat itu enak, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan maka akan merugikan kesehatan. Tidur itu perlu, namun Alkitab mengajarkan bahwa terlalu banyak tidur mendatangkan kemiskinan. Jadi di sini kelihatan banget nih kalau kita ambil maknanya. Gak boleh kita bersikap berlebihan. Kita perlu, ya udah kita lakuin. Tapi kalau nggak perlu, jangan. Kita lihat dulu nih prioritas utama saat kita. Gak boleh pokoknya berlebih-lebihan. Itu merugikan kesehatan, merugikan semuanya. Oke. Kita bahas dalam bidang sosial nih. Dalam bidang sosial juga banyak banget nih, tapi kalau dalam bidang sosial lebih ke perilaku konsumtif atau perilaku membeli sesuatu yang belum menjadi kebutuhannya, bukan menjadi prioritas utama, tapi ya udah kita pengen beli aja. Itu menimbulkan sikap keborosan. Contohnya nih, di berbagai e-commerce yang udah ada tersebar di Indonesia, contohnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu sebenarnya kita nggak butuh kan, bukan jadi prioritas utama itu, tapi karena lucu, karena aduh kayaknya orang-orang pada pakai ini nih, kayaknya bagus banget orang pakai ini, beli. Pengen ini nih, karena kita nggak butuh-butuh amat, beli. Uangnya habis, kirain buat prioritas utama, jadi nggak ada. Itu kan jadi yang menimbulkan sikap pemborosan gitu. Kalau dalam perilaku makanan nih, banyak juga nih sekarang yang kalau aduh pengen kesini nyobain ini terus, padahal sebenarnya kan makan ya 2-3 kali cukup kan untuk satu hari. Malah sekarang orang makan tuh karena gabut, banyak banget semenjak corona ini. Nah, orang tuh makan karena gabut. Contohnya gini nih, kita kebanyakan makan, perut kita udah makan nasi, makan sate, nasi pakai sate ya bener ya, makan kentang, makan ubi, semuanya kita makan. Ini tuh memberatkan kerja lambung gitu, hati sama usus besar sama ginjal, sehingga semuanya nih menurunkan penurunan fungsi organ. Akhirnya sistem metabolismenya tuh terganggu. Allah tuh udah nyiptain semua yang terdapat dalam perut kita, semua organ-organ ini berfungsi dengan pas, gak berlebih-lebihan, bahkan gak kurang. Kalau kita gak makan juga kan kasihan dong, lambung, hati, usus sama ginjalnya mau nyerap apa gitu. Tapi kalau berlebih-lebihan juga dapat mengganggu metabolisme gitu. Oke. Selanjutnya ini ada keberanian atau nekat yang berlebih-lebihan. Kita wajib punya nekat, kita punya keberanian tuh wajib. Tapi buat keberanian berlebih-lebihan itu juga nggak boleh. Kita terlalu nekat, misalnya banyak banget sih kalau keberanian. Kayak kita misalkan pakai motor 2,5, sedangkan kita biasa pakai 125. Karena nekat aja udah, baru pertama kali lagi nyobain kopling, udah nekat lah pakai yang 2,5 gitu. Ya akhirnya jadi apa? Kecelakaan. Karena nekat yang berlebih-lebihan juga nggak baik. Kita harus pas punya nekat, ya benar, kita harus punya nekat, kita harus punya berani, tapi kita harus mengontrolnya juga. Dan yang terakhir itu dalam budaya tuh sikap etnosentrisme dapat merusak berbagai suku dan budaya, suku bangsa di Indonesia. Karena etnosentrisme itu sikap yang mengagung-agungkan budayanya. Dia nggak mau kalau pokoknya Sunda paling baik deh, Sunda tuh paling benar, tari jaipong tuh udah paling bagus. Padahal sebenarnya kita nggak boleh bersikap seperti itu berlebih-lebihan sama budaya kita sendiri. Karena setiap suku bangsa di Indonesia punya ciri khas masing-masing. Jadi adanya persenggolan kebudayaan di sini dapat mengakibatkan sakit hati pihak yang lain. Nah, sikap yang kayak gitu juga nggak boleh ada di budaya kita, nggak boleh ada sikap berlebih-lebihan. Oke,
Jadi segitu dulu aja video kali ini tentang berlebih-lebihan, karena pada dasarnya berlebih-lebihan itu kan gak baik banget. Jadi kita harus lebih pas lagi, lebih gak kurang tapi gak lebih, kita harus pas aja ya orang. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.